Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Bapak Nurul Hasanuddin, yang kami hormati unsur pimpinan di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara, para fasilitator, undangan, serta seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya, kita dapat hadir dan berkumpul secara daring dalam kegiatan penutupan pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap 2 Provinsi Sumatera Utara. Hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita dengarkan kesan dan pesan dari perwakilan peserta pelatihan, yaitu dari Ibu Riza Dwi Agni dari BPS Kabupaten Mandailing Natal dan Bapak Muhammad Syukur dari BPS Kabupaten Langkat. Akan dipersilahkan kepada Ibu Riza terlebih dahulu untuk menyampaikan kesan dan pesan, kemudian dilanjutkan dengan Pak Syukur. Kepada Ibu Riza Dwi Agni, kami persilahkan. Terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Provinsi, Bapak Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Pak Hasan, juga teman-teman pembina, juga tenaga pengajar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terutama untuk panitia yang dari awal sangat semangat menghidupkan grup ya, dengan segudang pengumumannya, grupnya nggak pernah sepi. Juga selama di kelas cukup menghibur ya dengan panitianya, dengan Bu Adel, dengan games-games yang lucu, yang hadiahnya berfoto, dengan Pak Sabar, dengan Pak Sarba, dengan Pak Pak Wono gitu kan. Terus juga dengan tim pengajarnya ya, terima kasih kepada ibu-ibu, juga pada Pak Mis yang juga ikut nimbrung ya untuk memberikan nasihat, tips dan petuahnya. Terima kasih banyak, itu suatu pencerahan buat kami ya. Juga sepertinya menurut saya pelatihan ini tuh seperti obat ya, obat sakit kepala. Karena sebelum ikut pelatihan jujur saya sakit kepala mikir sektoral ini mau diapain, kemana gitu kan. Awal-awal memang masih baru aja kan, aktif kerja dari kuliah ya, selesai kuliah, terus tiba-tiba disuruh menyelesaikan target pembinaan sektoral sekian dengan desa cantiknya sekian. Nah, karena di situ saya masih belum punya pengalaman sama sekali ya, dan belum punya informasi apapun, jadi lumayan gebrak-gabruk ya. Mungkin Bu Masta, terima kasih, mohon maaf sudah terlalu sering direpotkan, juga Pak Dani, juga teman-teman kabupaten kota yang mungkin saya chat, kenal nggak kenal saya chat, minta maaf ya. Terima kasih, dan juga terima kasih informasinya juga. Ternyata di sini setelah mendapatkan informasi dari Bu Masta, dari Pak Dani, ya mendapatkan sedikit pencerahan ya, walaupun mungkin pencerahannya masih sebatas sinar lampu ya, ada redup-redup dikitnya gitu kan. Tapi setelah akhirnya pelatihan, udah dapatlah pencerahan seterang sinar rembulan. Masih seterang sinar rembulan, masih redup-redup juga dikit. Mudah-mudahan nanti ketika kami sudah melaksanakan terjun ke lapangan, bertemu dengan OPD yang mungkin di sektor ini nggak bisa dianggap enteng ya, seperti mungkin di seksi lain. Kebetulan untuk di Madinah sendiri kami sudah membuat seksi sektoral khusus sektoral sendiri ya, dengan kebetulan saya diamanahkan oleh Bapak pimpinan sebagai ketua timnya. Menurut saya sektoral ini cukup menantang ya, karena tantangannya mungkin berbeda dengan teman-teman yang di teknis ya. Tantangannya mungkin kalau di teknis non responnya tinggi, contoh seperti itu contoh. Kalau di sektoral tuh mungkin tidak acuhnya OPD itu cukup tinggi di awal-awal. Tapi setelah 2 bulan saya menjalani, keuntungan juga dapat banyak teman-teman di OPD ya. Jadi terkenal, oh ibu ini orang BPS gitu kan. Oh ini orang ini. Tapi akhirnya itu saya jadi kayak
call center setiap OPD telepon saya nanya ini, tapi ya alhamdulillah ya jadi terbantu sih. Nah, mudah-mudahan setelah nanti terjun ke lapangan, pembinaan, ketemu teman-teman sektoral, ketemu teman-teman OPD, setidaknya hubungan BPS dengan OPD itu semakin bagus ya, dan berujung sekarang pun agak lebih mudah sih mau koordinasi sama OPD itu, alhamdulillah lumayan nggak seberat yang awal-awal dulu yang masih berkenalan, halo Bapak saya dari BPS gitu-gitu kan. Sekarang udah, oh ini Ibu yang kemarin gitu, oh iya Pak gitu kan. Terus mudah-mudahan dengan belajar di lapangan udah dapat pencerahan seterang mentari. Ceritanya gitu. Kalau pesannya sih semoga memohon kepada teman-teman yang di provinsi atau di pusat ya, semoga pelatihan seperti ini tuh jangan pelit-pelit gitu kan. Jangan pelit, jangan cuman sedikit-sedikit. Ya maksudnya jangan jarang-jarang. Kalau bisa sih sedikit-sedikit dikasih diingatkan kayak refreshing. Mungkin bentuknya bukan pelatihan, mungkin refreshing atau coaching atau yang lain-lain yang mengingatkan ke kita khususnya untuk pembina atau ke teman-teman lainnya yang bukan ditugaskan sebagai pembina itu juga biar melek ternyata sektoral itu seperti ini gitu kan. Terus juga teman-teman yang lain tuh bisa aja jadi bergilir. Besok mungkin hari ini saya jadi pembina, besok mereka pembina. Banyak sih manfaatnya kami ke lapangan memberikan materi dari skill-skill yang tadinya nggak ada jadi terasa, bisa skill komunikasi, skill berhubungan dengan OPD ya. Sebenarnya manfaatnya ke kami pun juga lumayan banyak sih. Mungkin itu aja pesan-pesan dari saya. Semoga kedepannya teman-teman juga bisa dengan lancar ya melakukan pembinaan. Mungkin ada satu pesan saya buat teman-teman, ada kutu mencelat ke papan. Yuk semangat kawan-kawan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Riza Julatni atas kesan dan pesannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Syukur untuk memberikan kesan dan pesan. Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Adelina yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan kesan pesannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala BPS Sumatera Utara, Pak Hasan. Kemudian para unsur pimpinan baik di provinsi maupun di kabupaten. Kemudian para fasilitator, Pak Hengki, Pak Nando, dan lain sebagainya. Kemudian saya mengucapkan juga terima kasih yang sebesarnya kepada panitia yang telah begitu semangat untuk melaksanakan pelatihan ini. Kena kesan-kesan ya. Jadi yang pertama sekali saya rasakan, perlu diketahui bahwa saya dalam pelatihan statistik sektoral ini baru pada saat inilah ini. Jadi sebelum-sebelumnya belum. Jadi dengan mengikuti statistik sektoral pelatihan ini, saya merasakan memang sangat bermanfaat sekali. Kemudian dan malah saya merasakan kalau bisa ini yang seperti yang disampaikan para fasilitator ini, jangan hanya kami beberapa orang aja yang tahu. Semuanya pegawai itu harus tahu. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian dengan mengikuti pelatihan ini, saya merasakan bahwa statistik itu sangat penting. Dan begitu besar kepentingannya itu, ya untuk negara inilah. Kalau sebelum-sebelumnya kan saya itu mengetahui ya kita pun waktu belajar dulu statistik bahwa statistik itu adalah pengumpulan, pengawasan dan sebagainya sampai evaluasi. Tapi dengan adanya statistik sektoral ini kita merasa yuk statistik itu begitu luas. Bagaimana cara untuk mendapatkan suatu data itu dengan kaidah-kaidah dan sebagainya sehingga data itu dihasilkan ya harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang saya rasakan. Kemudian memang
besar sekali ya, besar sekali lah kalau saya lihat manfaatnya ini pada pelatihan ini. Cuman ada sedikit, ada kalau misalnya penilaian-penilaian yang kita lakukan ke instansi-instansi atau ke OPD itu kan ada tabel-tabelnya. Tapi supaya kita lebih memahami, sebaiknya dibarengi juga dengan langsung contoh gitu. Contoh yang sudah dibuat oleh BPS Pusat. Artinya contohnya itu contoh yang nyata. Seperti itu. Kemudian ya, kemudian satu lagi kalau misalnya bisalah ini kita jalankan dan harus bisa kan, ini harus kita jalankan ke OPD-OPD, pasti kita merasakan bahwa kita itu menjadi penting. Seperti kata Bu Rija tadi, ya pada awalnya OPD itu nggak kenal kepada kita, dan dengan adanya seperti ini, OPD itu menjadi kenal. Dan yang penting tadi, itulah tujuan daripada BPS tadi memperkenalkan, salah satunya juga kan memperkenalkan BPS ini ke OPD-OPD itu, ke instansi-instansi itu. BPS itu siapa? BPS itu adalah kumpulan orang-orang yang memang berpengetahuan tinggi dan mampu untuk bekerja, untuk berpikir dan sebagainya. Jadi saya rasa itu kesan-kesan saya yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan satu lagi, mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini ada saya rasakan sebaiknya jangan terlalu banyak materi dalam satu season itu, dalam satu kali pelatihan itu. Ini kan materi sampai 5 gitu ya, sampai 5 malah 6 modul, 5 atau 6 modul itu kan. Jadi dengan waktu 3 hari, dengan modulnya itu tebal-tebal itu. Itu kalau Bu Leni dia print satu modul itu tebal. Jadi pelajari gitu. Jadi kalau bisa ya misalnya satu kali pertemuan itu entah misalnya ada dua-dua modul sehingga bisa kita lebih fokus untuk memahaminya. Nah, kalau yang kejadian pada saat ini, kalau saya rasakan, saya nanti di luar ini harus belajar lagi dengan giat, dengan gigi, tidak ada tidur lagi nih, harus belajar lagi. Kalau tidak, nanti kita ketika ketemu sama OPD kita malu. Harus kami memahami dengan betul-betul. Apapun pertanyaan OPD harus bisa kita jawab. Itu. Jadi ya, apapun ceritanya, ini sudah sangat baik sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada pengelola pelatihan ini. Semoga kita semuanya sehat dan BPS ke depannya lebih baik. Demikian saja saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur atas kesan dan pesannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan mengumumkan peserta terbaik dari masing-masing kelas. Yang pertama dari kelas C dengan fasilitator Ibu Masta Juwita Gurning, Ibu Tarida Herlina Marpaung, dan Ibu Wahyu Dinarsi. Peserta terbaik diberikan kepada jeng jeng jeng. Musiknya nggak ada ya Mas Didi? Diberikan kepada Ibu Riza Dwi Agni dari BPS Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian dari kelas D dengan fasilitator Bapak Hengki Eko Riyadi, Ibu Ratna Rizky Amalia, dan Bapak Fernando Silaen, peserta terbaik diberikan kepada Ibu Valentina Samosir dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya dari kelas E, dengan fasilitator Bapak Riko Afrianto, Bapak Prio Arif Budiman, dan Ibu Eva. Peserta terbaik diberikan kepada Ibu Aan Budi Wilyana dari BPS Kota Medan. Selamat untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik dari masing-masing kelas. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya akan kita dengarkan secara seksama arahan dari Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus menutup secara resmi pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap 2 Provinsi Sumatera Utara.
Untuk itu, kepada Bapak Nurul Hasanuddin, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Adel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore ya, selamat sore ya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tentunya yang saya hormatin seluruh pimpinan ya yang ada di Provinsi Sumatera Utara maupun di BPS Kabupaten Kota ya. Saya lihat ada Pak Mis Farudin ya, beberapa kepala kabupaten kota ya, juga Sasi Madya, Pangkol Madya ya. Juga yang saya hormatin seluruh fasilitator ya, termasuk mungkin yang dari pusat yang juga hadir pada kesempatan penutupan pada sore hari ini, serta Bapak Ibu, serta pelatihan pembinaan statistik sektoral ya tahap kedua ya ini ya, tahap kedua. Walaupun tadi Pak Syukur berarti kan tahap 1 sekaligus tahap 2 ya Pak Syukur ya, kalau baru ikut ya. Tentunya rasa syukur ya, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa mendapatkan nikmat kesehatan yang utama ya, sehingga dapat sampai pada acara penutupan pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap kedua ini. Mudah-mudahan selama 3 hari full ini nggak ada yang sakit ya, walaupun duduk di depan PC ya atau depan laptop atau HP ya, tetap bergerak ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang penuh berkah ya dari aspek penguatan terkait dengan pembinaan statistik sektoral kita. Saudara sekalian, tentunya undang-undang kita ya nomor 16 tahun 97 ya, dan juga peraturan pemerintah ya nomor 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik yang sudah memberikan amanah ya kepada kita semua ya untuk melakukan pembinaan statistik ini menjadi kekuatan kita, dorongan kita ya agar kemudian mampu untuk berinteraksi dengan para penyelenggara kegiatan statistik sektoral ya, termasuk juga dengan responden dan juga pengguna statistik lainnya. Karena sesungguhnya literasi statistik ya pada pengelola atau tata kelola pemerintah daerah khususnya yang menjadi tanggung jawab kita itu memang membutuhkan waktu ya. Jadi kebersamaan kita dalam proses pelatihan ini mudah-mudahan juga menguatkan ya. Kalau dari testimoni 2 peserta yang mewakilin ya, mudah-mudahan merepresentasikan semua ya, isi kepala dan isi hati daripada semua peserta ya. Saya rasa kita perlu membangun wadah agar kemudian kebersamaan kita ini bisa tetap terbangun, karena boleh jadi dinamika tantangan respon dari kabupaten kota kan berbeda-beda pemdanya. Segera berkomunikasi agar kemudian itu bisa menjadikan learning, pembelajaran untuk kita semua ya, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Saudara sekalian, karena memang kita di provinsi itu adalah pembina statistik di level provinsi, dan teman-teman di BPS Kabupaten Kota ada juga pembina statistik di tingkat wilayah daerah kabupaten kota, itu menjadi satu cakupan pembagian tugas ya agar kita kemudian bisa masuk ya ke dalam lingkaran atmosfer pemerintah daerah agar literasi statistik ini ya virus baiknya itu masuk secara
berkesinambungan, sustain. Oleh karena itu, agar kemudian sejalan antara yang dilakukan provinsi, juga yang dilakukan oleh kabupaten kota, ya kita yang perlu terus membangun standarisasi, dan itu kita sosialisasikan terus, ya kita komunikasikan, nanti arahan-arahan dari pusat, seyogianya itu sama, gitu. Jadi frekuensi kita sama, suhu kita sama, sehingga proses komunikasi dengan Pemda juga sama. Disadari atau tidak, pasti pemerintah daerah juga Diskominfo-nya kan mereka sering ketemu, Bapedanya sering ketemu, pasti mereka akan saling cerita. Gimana sih pembinaan sektoral di misalnya di Karo, gimana pembinaan sektoral di Mandai Natal, gimana di Langkat, gimana di Tanjung Balai ataupun di Nias, pasti mereka ketemu nanya. Sangat mungkin terjadi kan begitu. Makanya saya berharap pembinaan statistik sektoral ini akan memberikan pembekalan yang cukup ya untuk kita. Dan kita sebagai instansi vertikal sudah barang tentu komunikasi ini akan terus kita kuatkan. Jadi kalau ada grup yang tadi katanya grupnya suka ada humor-humornya ya, ada penguatan-penguatan, ada game-gamenya, ada motivasi-motivasinya. Mudah-mudahan grupnya jangan sampai bubar, itu tetap dijaga. Di informasi-informasi yang terkini di grup WA-nya itu bisa tetap terbangun. Saudara sekalian ya, seluruh peserta yang berbahagia, tentunya upaya BPS yang sudah dilakukan ini cukup banyak ya, upaya-upaya kita untuk memperkuat peran kita sebagai pembina data statistik ya. Dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ini adalah salah satu upaya ya untuk meningkatkan bagaimana kualitas statistik sektoral yang lebih baik ya. Bagaimana kita sudah merampungkan EPSS 2023 dan sudah mendapatkan nilai IPS-nya masing-masing. Sudah mendapatkan nilai indeks pembangunan statistiknya masing-masing untuk setiap daerah. Mudah-mudahan sudah buka semua ya keputusan kepala BPS-nya terkait dengan angka masing-masing IPS-nya. Nah, tentu dengan adanya nilai IPS tersebut ya, target pelaksanaan pembinaan statistik kita itu seharusnya bisa lebih terarah ya. Bisa lebih ada goalnya, ada sasarannya supaya kemudian lebih baik dibandingkan apa yang kita dilakukan di tahun 2023. Karena sudah jelas di poin apa yang harus kita kuatkan, di domain apa, dimensi yang mana yang harus kita kuatkan. Saudara sekalian, tentunya rekomendasi ya hasil EPSS ini akan kita jadikan rujukan ya, sehingga kemudian pembinaan statistik sektoral yang harus segera dilaksanakan ya setelah pelatihan ini sudah langsung harus bergerak. Karena apa? Karena pelaksanaan EPSS-nya kan seperti dalam pembukaan saya sampaikan itu start itu di bulan April ya, bulan April 2024. Makanya ini harus dari mulai Januari sampai Maret kita sudah harus running ya terkait dengan proses pembinaan statistik sektoral. Karena IPS ini dia akan memberikan rapot untuk kabupaten kota, Pemdanya ataupun Pemprov, tapi juga memberi rapot untuk kinerja kita di dalam membina statistik sektoral di wilayah kita, tugas kita masing-masing. Dalam evaluasi zona integritas ataupun WBK terkait dengan Satker, ternyata itu juga menjadi ukuran. Ya, ketika provinsi hanya mampu membina dengan angka 1,5 misalnya, itu juga menjadi catatan. Kenapa baru 1,5? Angka IPS pemerintah provinsi Sumatera Utaranya kan gitu. Harusnya kan kalau memang kita kualifikasinya kuat di dalam membina sebagai pembina statistik ya perannya ya mestinya setidaknya minimal dicukup bukan dikurang gitu. Kalau tidak harusnya masuk ke level yang baik. Seperti yang kita targetkan di 2024 sesungguhnya kan semuanya kalau bisa baik. Seperti di dalam slide yang sudah disiapkan ketika pembukaan yang lalu ya, bahwa memang ini kalau bisa arahkan bagaimana agar upayakan, ya dorong, kuatkan berbagai instrumen agar mereka memiliki
rapot pembinaan statistik sektoral itu pada level yang baik ya. Apalagi yang masih kurang-kurang ya, yang masih angkanya 1 koma ya, itu PR-nya berat. Inilah sesungguhnya yang perlu kita bangun. Dan pembinaan statistik ini kan nggak cukup dalam satu kali pertemuan, kita kumpulkan, kita bina, kita anggap selesai gitu. Padahal sesungguhnya kesinambungan program yang harus kita kuatkan. Sehingga nanti jadwal penugasan, manajemen waktu, ataupun bagaimana manajemen sumber daya ya di setiap satker untuk mendukung pembinaan statistik sektoral ini perlu kita kuatkan. Bapak Ibu sekalian, dalam aspek tindak lanjut kita ke depan, tentunya kita perlu ya mengidentifikasikan, membuat SWOT mungkin ya, ada strength, ada weakness-nya, ada opportunity-nya, juga ada hambatan ataupun tantangannya seperti apa di setiap kabupaten kota, daripada respon awal di 2023 untuk bisa kemudian mencari strategi yang tepat agar bisa masuk ya di dalam proses pembinaan di tahun 2024 ini ya. Ya mudah-mudahan koordinasi dan kolaborasi ya kita bangun ya bersama pemerintah daerah itu bisa tercapai ya komitmen mereka ya, komitmen bersama ya agar untuk memperoleh nilai IPS yang lebih optimal ya daripada sebelumnya ya yang sudah diterima. Dan nilai IPS ini akan menjadi IKU ya, IKU pemerintah daerah di dalam bagaimana capaian nilai RB mereka. Walaupun ini seperti dua mata pisau, itu juga ke kitanya juga sebagai pembina. Para terus sekalian, nanti dalam pembinaan statistik sektoral saya berharap bahasa-bahasa yang kita gunakan lebih membumi ya, sehingga istilah-istilah statistik yang selama ini kita kenal, karena memang belum tentu mereka memahami apa yang kita kenal dengan istilah-istilah yang khusus, mungkin perlu dibangun bahasa yang mudah dicerna ya, bahasa yang mudah difahami ya agar teman-teman di dinas itu bisa tercerahkan literasinya dengan baik. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, ke seluruh kepala kabupaten kota yang hadir ya. Jadi nanti setelah pelatihan ini saya yakin ya, kalau tadi juga sudah ada testimoni, Bapak Ibu sudah semakin paham ya bagaimana tata cara dan penyelenggaraan daripada statistik sektoral ini. Sehingga nanti harapannya mampu untuk melakukan pembinaan statistik kepada pemerintah kabupaten kotanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah diumumkan ya ada yang terbaik ya di setiap kelas ya, selamat ya pada Riza, Bu Dada Valentina sama Aan ya semua ya. Selamat, tentunya semuanya lulus ya. Lulus nggak semuanya nih? Belum ada laporan tadi dari manajer kelasnya, tapi saya yakin ya teman-teman seluruh lulus ya, tidak ada yang bolos. Yang nggak lulus itu yang nggak bolos sesungguhnya ya kan, kalau dalam proses kita membangun asesmen ya terkait dengan penyelenggaraan pelatihan ya. Mudah-mudahan semuanya hadir ya, mengikuti dengan cermat ya proses pembelajaran kita. Saudara-saudara sekalian, tentunya memang ada tantangan ya, karena memang tadi ya disinggung terkait dengan karakteristik pemerintah daerah yang boleh jadi ya responnya ada yang hangat, ada yang dingin kan gitu ya. Mungkin ada juga yang panas, yang menggebu-gebu ya kan. Tapi ada juga yang apatis, acuh ya, yang bahkan mungkin tidak peduli. Makanya ini ya tanggung jawab kita agar membangun awareness ya, kepedulian ya, agar semuanya bisa tumbuh sampai memahami dengan baik ya. Saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya pelatihan ini bukan berarti proses pembelajaran selesai ya. Mengingat keterbatasan waktu, pastinya materi-materi yang sangat detail belum terjelaskan secara luas ya.
Tentunya perlu ada belajar bersama ataupun mekanisme agar kemudian Bapak Ibu sekalian menggali referensi tambahan ya untuk meningkatkan dan memperkuat pemahaman Bapak Ibu sekalian. Cari referensinya banyak, diskusi dengan teman-teman, hasil lapangan yang ada seperti apa ya, nilai yang bagus di Medan misalnya seperti apa, bagaimana kerja pembinaan sektoralnya itu bisa menjadikan model ya untuk bisa teman-teman ambil learningnya, ambil pembelajaran untuk kita adaptasi di tempat tugas kita. Karena sesungguhnya pada dasarnya setiap pegawai BPS harus punya kontribusi di dalam pembinaan statistik sektoral ini. Ya. Bukan hanya kita yang berada pada ruang pelatihan hari ini, tapi sesungguhnya setelah dari sini saya berharap teman-teman juga melakukan sharing knowledge ya dengan tim yang tidak ikut pelatihan, memberikan satu penyampaian-penyampaian, menginternalisasi, mensosialisasikan agar satker kita siap melakukan pembinaan itu luar dan dalam, internal eksternal itu juga terbangun. Jadi bukan hanya tanggung jawab yang ada di pelatihan ini, tapi sesungguhnya ini tanggung jawab satker. Jadi siapapun organik yang ada di satker itu punya tanggung jawab yang sama besarnya untuk bisa mensukseskan proses pembinaan statistik sektoral ini. Apalagi kalau kita punya keluarga kita entah itu opung, entah itu paman ataupun bibi ataupun mungkin keluarga yang ada di Pemda, itu lakukan dialog-dialog untuk meningkatkan literasi statistiknya sebelum nanti bertemu dengan tim yang sesungguhnya untuk bisa melakukan penilaian. Karena penilaian ini jadi rapot ya kan, tapi paling tidak networking yang terbangun itu nanti itu menjadi manfaat untuk penyelenggaraan statistik kita yang kita lakukan ya. Apakah itu bentuknya sensus, survei-survei rutin kita, dan capaian-capaian daripada kegiatan penyelenggaraan statistik kita mestinya mendapatkan supporting dari pemerintah daerah secara kelembagaan yang membackup ya. Apalagi kalau kita punya responden yang sulit ya kan, industri misalnya kita bisa menggandeng dinas perindustriannya. Kalau ada perusahaan-perusahaan besar misalnya dia ini kita bisa menggandeng mungkin lewat sekda, lewat asisten, lewat kepala biro ekonomi atau perizinan di sana yang bisa menguatkan agar mereka mau ya menjadi responden kita dengan baik, tidak ada penolakan. Jadi ke depan itu harapannya memang menjadi lebih tersistem. Kalau sudah tersistem itu lebih nyaman ya untuk kita melakukan pendataan-pendataan yang sifatnya establishment, khususnya yang perusahaan-perusahaan ya. Kalau rumah tangga kan juga nggak mudah. Ya sekarang ini kan mereka kritis juga, tapi itu relatif lebih mudah dibandingkan perusahaan. Tapi juga perlu kita menggandeng kades kan gitu, camat ataupun juga kepling ya, kadus ya. Itu bagian kita memprogram bagaimana desa cantik kita juga bisa lebih masif karena di sana juga ada kebutuhan agar aparat desa paham kehadiran kita, mereka butuhkan untuk bisa lebih memudahkan ya penyelenggaraan statistik kita. Ya di tahun 2024 meskipun ketika apel ya Pak Sestama menegaskan ya kemarin bahwa mungkin tidak akan seberat tahun 2023 ya lebih ringan lah. Tapi tetap masih banyak survei-survei yang harus kita selesaikan ya. Baik itu tindak lanjut yang survei ekonomi pertanian ya daripada ST masih ada kita di tahun ini ya. Juga ada mungkin beberapa survei yang lain ya, ada KSA masih ada, Susenas, Sakernas ya. Mungkin di 5 kabupaten kota ada sekarang survei literasi keuangan ya, bersama dengan OJK dan berbagai survei yang lain yang rutin-rutin kita itu membutuhkan apa istilahnya tuh respon ya daripada lingkungan environment sekarang supaya mereka mendukung.
Saudara sekalian, mungkin saya akhirin ya, sekali lagi dengan mengucapkan terima kasih ya, sekali lagi apresiasi kepada seluruh pengajar ya, seluruh fasilitator baik dari pusat maupun provinsi ya, juga kabupaten kota ya, juga panitia, khususnya administrasi, Ibu Kepala Sekolah ya, Bu Winnie ya sebagai Ibu Kepala Sekolah ya, ini terima kasih atas bantuannya dan partisipasinya dalam mensukseskan keberhasilan penyelenggaraan pelatihan kita ini. Dan kepada para peserta, ya juga terima kasih atas partisipasi dan kontribusi aktifnya selama pelatihan ini. Saya yakin teman-teman aktif karena tadi saya duga penutupan jam 2 rupanya masih panjang sampai jam 3 belum selesai gitu. Artinya sangat dinamis di kelas ya. Tentu ini menjadi modal untuk kita bisa menguatkan pemahaman kita bersama. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya, pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap kedua secara resmi saya nyatakan ditutup ya. Semoga upaya-upaya yang telah kita lakukan ini dapat menjadi catatan amal ibadah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan memberikan manfaat bagi pembangunan perstatistikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baiklah, terima kasih atas arahannya, Pak. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, agar seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini menjadi berkah, marilah kita panjatkan doa secara bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Wagiono. Kepada Bapak Wagiono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengambil hikmah, semoga rangkaian acara yang kita laksanakan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan secara Islam, bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami dengan kuasa dan kehendak-Mu, dengan izin dan ridho-Mu. Pada sore hari ini, yang penuh berkah ini, Engkau perkenankan kami untuk dapat mengikuti acara penutupan pelatihan statistik sektoral tahap 2 dalam kondisi sehat walafiat. Ya Allah, Ya Alim, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dan berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami telah mengikuti pelatihan ini selama 3 hari. Kami bermohon kepadamu, kiranya materi yang disampaikan oleh para instruktur dapat meningkatkan kapasitas kami sebagai SDM pembina data statistik dan memberikan pemahaman tentang pembinaan statistik sektoral di wilayah kami masing-masing. Jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan di antara kami untuk lebih berkolaborasi dan bersinergi bersama guna memajukan perstatistikan di Indonesia. Ya Allah, Ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Terimalah amal dan kesungguhan kami, karena Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana zolamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wadiono. Selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita dengarkan lagu Bagimu Negeri. Selanjutnya, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera Zoom, kemudian berikan senyum terbaik selama 10 detik. Saya akan hitung, jadi tahan dulu senyumnya 10 detik ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, Jamnya rusak nih, detiknya lama kali. 6, Habis baterai, Bang. 10 pangkat. Oh, ya. ayo senyumnya mana? Nah, kan? Nah, Ulang sejumlah kelas pula pangkatnya. Pendi dah habis senyumnya tuh. Kering nih, Jangan, kering. ditahan dulu, jangan bilang terus senyumnya. Belum siap. Cepat ada. 8,5, Si Vivo Pakai udah apa nggak tahan setengah lagi. lagi? Vivo nggak tahan lagi tuh. 9. Jangan bilang dulu senyumnya ya. Udah ditunggu Sampri dia. Mau kemana? 9,5. Pulang kemana dia? Mau kemana lagi dia? Di situ aja lah. Nggak kemana-mana aku, Bang. 9, Kan Bang sini. Nggak selesai-selesai. Banyak kali Del. Sedikit lagi. Pakai setengah pula dia lagi tuh. Oke, 10. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam rangkaian penutupan pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap 2 Provinsi Sumatera Utara. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih disertai permohonan maaf atas berbagai ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini. Rangkaian acara akan kami tutup dan kami sudahi. Terima kasih. Dipersilahkan kepada fasilitator